Ya, alhamdulillah kita lanjut kembali ya setelah tadi kesalahan teknis. Jadi sampai mana? Surat Al-Baqarah ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa hum atau la ya'qiluna shay'an wa la ya'tadun ya, gitu. Nah, itu ayatnya itu ya. Yang menjelaskan larangan. Jadi kan ini khobar itu ya, khobar yang menunjukkan larangan gitu. Gitu. Larangan menisbahkan pada selain Allah. Yakni larangan kalau dia apa tadi menyimpang gitu ya. Ya kalau dia sesuai, dia ada hubungannya, ada relasinya gitu ya. Kalau ada korelasi maka silahkan ya. Gitu. Karena semua imam juga, gitu ya, imam mazhab atau imam dalam hal akidah dan seterusnya itu ya, itu juga mendukung pada akidah salafus sholih gitu ya, gitu. Masuk yang kedua ya, karena waktu juga ya. Oh ya, tadi yang kedua ya udah disebut tadi yang pertama ya. Ya, yang kedua sudah juga ya. Yang diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menyebut nama Allah agar rela menerimanya. Jadi harus ridho gitu ya. Ridho di dalam setiap perkara ya gitu. Menjadi orang yang ridho gitu ya. Ini kedudukan tertinggi gitu ya. Ketika dia menerima keputusan ya, keputusannya yaitu A atau B atau C gitu ya, dia ridho gitu ya gitu. Termasuk dalam hal musibah, dalam hal ujian, yang paling tinggi itu adalah ridho ya, gitu. Setelah ridho maka radhiyallahu anhum wa radu anhu ya gitu. Dia ridho kepada Allah, Allah juga ridho pada mereka gitu ya gitu. Jadi ada timbal balik ya gitu. Itulah seorang harus ridho, termasuk dalam sumpah. Kalau sumpahnya jujur karena Allah, kemudian dia tidak berbohong gitu ya, dengan bukti-buktinya, dan dia menyebut nama Allah, dia harus ridho. Yang ketiga, terpetik pula kandungan dalam bab 43, yaitu ancaman bagi orang yang tidak ridho gitu. Ada ancaman yang keras terhadap orang yang tidak ridho. Jadi kalau ada ancaman, ada dosa, ada siksa, berarti wajib gitu ya. Mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka gitu ya. Harus tarimakan gitu. Tarimakan lah gitu ya. Akhirnya sudah begini, dia bersumpah dengan nama Allah, dia jujur, terima gitu. Dengan menerima, lapang dada, itulah yang akan mendapatkan pahala gitu. Itu disebutkan pula Allah senantiasa meridhoi orang-orang yang bersyukur. Disebutkan wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi kalau kamu bersyukur, Allah akan ridho terhadap kalian ya. Akan ridho terhadap engkau. Jadi jelas keridhaan itu akan mendapatkan pahala ya. Karena Allah itu maha
syakur tuh ya. Innallaha ghafurun syakur tuh. Disebutkan dalam surah Fatir tuh ya. Bahwa Allah itu maha bersyukur. Nah itu kandungan dari bab 43. Nah sekarang kita masuk bab 44. Paling kita hanya beberapa dalil saja ya. Yaitu tentang babu qaul masya Allahu wa syi'ta. Bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, di sini adalah ketika menggunakan waw ya, waw ataf gitu ya. Itu dilarang gitu ya. Itu adalah syirik kalau dia sengaja gitu ya. Karena itu disebutkan syiriknya seperti bagaimana gitu ya. Asyirku kuna annahu ja'alal ma'tuf ya. Tuh berarti maktuf tuh ya. Waw ataf gitu ya. Musawiyan yal ma'tufi alaih. Syirik di sini adalah dengan menjadikan ma'tuf ya. Yaitu maksudnya waw ataf tuh ya, dengan waw, dengan dan gitu kalau bahasa kita ya, dengan dan. Yaitu diantaranya adalah misalnya contoh Rasulullah gitu ya. Demi Allah dan Rasulullah. Nah itu. Nah, itu secara kadang di kita ada aja gitu ya. Demi Allah dan Rasulullah gitu. Padahal itu adalah ucapan yang keliru gitu ya gitu. Nah, kalau udah pakai dan itu biasa ada syirik ya gitu ya. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja ini. Cuman memang kalau tidak sengaja ya dosanya tidak besar gitu ya. Tapi yang besar itu ketika sengaja gitu. Tapi anggap aja itu adalah syirik, tetap saja syirik ya. Musawiyan lil ma'tufi alaih ya, sebanding dengan ma'tuf alaih, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu ya. Bahwa Allahu Azza wa Jalla haitsu kanal atfu bil wawil mufidati litaswiyah, karena yang diatofkan ya dengan huruf waw ya, yang faedahnya adalah menyamakan ya, yaitu taswiyah. Taswiyah itu berarti menyamakan antara Allah dan Rasulullah gitu ya. Gitu. Misal itu contohnya, atau misalnya Allah dan dirimu misalnya, kalau dia mengatakan masya Allah wasyita, berarti dengan Allah dan juga dirimu gitu ya. Nah, itu disamakan ya, gitu. Gitu. Maka ucapan seperti ini ya, masya Allah wasyita, itu adalah haram ya gitu. Karena itulah membuat tandingan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyambung juga ya dengan bab sebelumnya, yaitu bab 42, 43 itu masih kan membahas surah Al-Baqarah ayat 22 ya. Fa'ala taj'alu lillahi andadan ya. Maka jangan engkau menjadikan pada Allah itu adalah andadan ya, tandingan-tandingan, termasuk dalam perkataan ya. Nah itu nanti yang kita akan bahas di bab 44 ya gitu. Nanti ada hadisnya ini ya, hadis riwayat An-Nasai ini, yang seorang Yahudi itu kepada Nabi ya, yang kalian itu Yahudi itu sudah buat tandingan tuh ya, sudah berbuat syirik. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu gitu tuh. Dan mengatakan demi Ka'bah tuh, Allah demi Ka'bah nih. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah untuk mengucapkan demi Rob pemilik Ka'bah gitu. Jadi beda nih ya, demi Ka'bah dengan demi Rob pemilik Ka'bah gitu. Jadi dia harus mengkultuskan hanya kepada Allah saja gitu ya. Jangan mengkultuskan pada Ka'bahnya gitu ya. Karena Ka'bah apa itu ya?
segi 4 ya. Gitu. Nah, biasa tawaf gitunya, tawaf di Tegalega gitunya. Gitu. Nah, tawaf di Tegalega gitunya. Udah Ka'bah beda. Apa segi 4 ya. Jadi kalau dikultuskan apa gitu ya gitu. Kalau dilihat dari situ gitu ya gitu. Tetap tuh perintah ya kiblat kepada Ka'bah jelas gitu ya. Tapi itu bukan artinya kultus ya. Itu hanyalah petunjuk saja gitu ya. Gitu. Piraku ayana umat muslim misalnya di Al-Jariyah ya gitu misalnya salat hiji menghadap ka dia katanya. Hiji ningali ka timur, hiji ka barat katanya, hiji ka selatan. Nah, kan gitu. Jadi para ruguh gitu. Nah, ini makanya pada Ka'bah gitu. Itu adalah petunjuk untuk beribadah gitu. Dan itu bukan berarti syirik ya. Karena Allah yang memerintahkan gitu ya. Sama seperti ini. Ketika malaikat ya, diperintahkan pada Adam. Jadi dia diperintahkan sujud kepada Adam gitu ya gitu. Nah, itu dia sujud ya kepada Adam. Itu bukan artinya syirik kepada Adam gitu ya gitu. Karena itu kalau iblis yang sombong itu yang tidak mau bersujud ya, yang iblis dari golongan jin itu bukan karena syirik, tapi karena sombong gitu. Karena sombong itu. Ana khairum minhu itu kan kata iblis itu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin gitu kan. Aku diciptakan dengan api sedangkan engkau diciptakan dengan tanah gitu. Maka di sini bukanlah kita mengkultuskan Ka'bah itu. Itu hanyalah petunjuk dalam beribadah gitu ya. Yang menjadi dasar seseorang itu ibadah diantaranya sholat ya. Dia harus menghadap kiblat ya gitu. Kalau memungkinkan itu memang syarat yang wajib ya gitu. Kalau tidak memungkinkan seperti sakit misalnya ya, sakit kudu digusur-gusur gitunya untuk menghadap kiblat saja gitunya berat gitunya, yaitu uzur gitu ya gitu. Terus juga atau dengan kondisi yang lain ya, ada yang safar gitu ya, harus di perahu gitu ya, tidak ada cara lain gitu ya, ketika itu harus di kendaraan ya sudah gitu. Ketika sholat wajibnya ya, yang seharusnya ya kalau bisa turun gitu ya, tapi karena uzur gitu ya perjalanan harus dia di kendaraan ya sudah gitu. Dia tidak menghadap kiblat, maka kemanapun itu adalah kiblatnya aja gitu kan gitu. Menghadap kemanapun gitu ya. Menghadap wajahmu gitu ya, kemanapun tuh ya. Maksudnya ketika kapal itu maju gitu ya, nah itu kita menghadap yang situ gitu ya, nah itu yang menjadi uzurnya gitu. Maka itu tidak apa-apa. Ya segitu aja dulu ya. Ini karena kalau disebutkan lebih panjang lagi nanti panjang ting gitu ya. Insyaallah kita lanjut saja di kesempatan berikutnya. Dan besok kita lanjut seputar akhlak ya. Akhlak tentang sifat keagungan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.